Kaesang Pangarep berharap regulasi besar Partai Solidaritas Indonesia untuk demi bisa hadir ciptakan peluang usaha baru dan jangan golput. Di tanggal 14 Februari tahun 2024, Demi Gerakan Generasi Milenial Indonesia mengadakan acara mesang ngopi bareng di Kebon Jati, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Senin tanggal 9 bulan Oktober tahun 2023. Kebon Jati menjadi pelabuhan Partai Solidaritas Indonesia yang dihadiri oleh Ketua Umum, Kaesang Pangarep serta jajaran Partai Solidaritas Indonesia dan Bacalek sekota Tasikmalaya. Kaesang Pangarep dalam sambutannya sekaligus membuka acara dengan tanda jawab dengan tim relawan mengatakan, "Sangat terima kasih untuk Demi dan relawan kota atau Kap Tasik yang menyambut kami, hadirnya Partai Solidaritas Indonesia untuk menuju regulasi perubahan untuk generasi muda menuju Indonesia yang milenial yang cerdas, pintar-pintar dan jenius dalam mengisi perubahan dengan bisa menghadirkan lapangan kerja baru ataupun cara care lain yaitu bisa menarik para investor dari luar supaya bisa membangun pabrik atau perusahaan yang bisa saling-saling berkontribusi dan mengambil langkah-langkah supaya menjadi wadah generasi muda milenial bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan yang cukup serta keseimbang untuk keluarganya. Kami berharap titik pesan untuk para calon-calon bacalek dituntut bisa menciptakan perubahan besar untuk generasi muda," tegasnya. Lanjut ke Sang, untuk di saat pemilu nanti tolong datanglah ke tempat pencoblosan di mana itu salah satu bentuk demokrasi untuk menyalurkan aspirasi menuju bangsa ini berkompeten di mana salah satu figur kepemimpinan kita dipilih langsung oleh rakyat. Semoga generasi muda di sini janganlah golput di Kota Tasikmalaya dan Partai Solidaritas Indonesia bisa sejajar dengan partai besar lainnya di kota ini, tegasnya. Di tempat yang sama, calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Eri Dapil Kota Tasikmalaya Kap Tasikmalaya Kap Garut, Imam FG mengatakan, Partai Solidaritas Indonesia hadir untuk kota dan Kap Tasikmalaya yang bisa menjadi wadah untuk generasi muda yang milenial menuju perubahan serta regulasi untuk menjadi tuntutan partai kami, supaya bisa membuka akses lapangan kerja seluas-luasnya untuk generasi muda dan kami mengedukasikan untuk generasi muda supaya bisa melihat melirik link kami di Google supaya bisa memahami serta bisa melihat apa saja yang kami agendakan, ucapnya. Apalagi melihat dunia pendidikan yang saat ini yaitu salah satu contoh guru-guru honorer yang menjadi dilema beliau pendapatan gaji 300.000 per bulan maka Untuk dari itu. berdiri, tidak Partai diperkenankan. Solidaritas Mohon maaf, Indonesia dimohon optimis untuk bisa menjadi tidak perubahan dalam diperkenankan bentuk untuk gaji berdiri. guru-guru Terima kasih. tersebut ke depannya lebih baik lagi dan kesejahteraan pun bisa dirasakan. Semoga Partai Solidaritas Semuanya Indonesia yang ada bisa di diterima sini di untuk masyarakat kota pada garis-garis hari Kap ini sama Tasikmalaya kami serta bisa acara berbagi dan Gesang sejajar Ngopi dengan apa bareng yang diharapkan Kaisang oleh dengan masyarakat tema serta para menyongsong masa generasi depan muda milenial milenial Indonesia. cerdas dan Sebelum itu pandai kami memilih akan pemimpin, tandasnya. mengecek Tasikmalaya GGMI Ngopi bareng Kaisang. Luar biasa. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Kang Ketum, di mana beliau Indonesia. Kita harus tahu dan mengenal bahwa ketua partai termuda adalah sekarang berada di depan kalian. Dan juga yang saya hormati mungkin Kang Ketum mendampingi agenda-agenda politik Kang Ketum. Tepuk tangan. Di 14 Februari 2024 dan kita santai-santai aja ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen langsung tanya atau apa, mau curhat juga nggak masalah, mau curhat tentang pacarnya, tentang ceweknya atau cowoknya itu juga nggak masalah. Apa mau curhat? Enggak, ya tadi ngomong sih ya, tapi ya,
Ya udah, oh Mbak, sini. Ini tadi pada ngomong boleh semua. Yang di sana mah cuma mainnya HP biasanya gitu. Sambil update di Instagram. Kang Agil ini jahat banget. Tapi balik lagi, salah satu yang kami ingin lakukan adalah menciptakan pemimpin dari generasi milenial maupun dari Gen Z supaya salah satunya mereka bisa menyelesaikan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Mana solidaritasmu? Aku PSI. PSI 2024. Menang, pasti menang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang disampaikan tadi kelanjutan dari kehadiran Bro Ketum Kaisang bersama tim Pak Giring, Pak Wamen, artinya mendongkrak milenial untuk berinovasi untuk menghadapi perkembangan zaman, khususnya menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Itu yang tadi saya garis bawahi. Untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja ini, makanya anak muda bahu membahu bersama pejabat daerah termasuk Pemda, terutama memperhatikan tadi yang kedua memperhatikan lingkungan. Karena lingkungan di Jakarta itu jadi barometer untuk tempat lain. Untuk Poksi sendiri dari Pak Haji sebagai ketua, tanggapannya apa? Kedepannya harapannya gitu Pak Haji. Ya itu tadi harapannya masyarakat Kabupaten Tasik dan Kota Tasik yang belum memahami tentang Partai Solidaritas Indonesia, silakan di situ kan di linknya ada, ada. Dicermati, setelah dicermati, setelah tahu konsepnya PSI, bahwa PSI akan berusaha tadi seperti kan di Bro Kaisang akan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, memberikan fasilitas BPJS gratis, dan dia berharap cita-citanya kalau PSI di parlemen, cita-citanya bagaimana memperbarui pendidikan sekolah-sekolah yang dikunjungi tadi yang tidak layak pakai jadi baik, kemudian beasiswa untuk siswa maupun memperhatikan kesejahteraan guru honorer tadi, ada honorer yang katanya gajinya cuma 350 jadi 600 tadi kan kasihan. Kira-kira itu aja. Mudah-mudahan atas doa warga masyarakat Kota Tasik dan Kabupaten Tasik berbondong-bondong tadi pesannya 14 Februari coblosan PSI. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Kalau Pak Wali Kota, ya kalau Pak Wali Kota jadi cawapres, lagi kita saya harus mendengar aspirasi dari seluruh teman-teman di PSI, di DPD, DPW semuanya, karena balik lagi kita mengambil ini keputusan bersama, bukan karena saya dekat dengan Pak Wali Kota atau apa seperti itu. Mas, kalau arah dukung apa? Secara pribadi kalau PSI siapa capresnya? arah dukungan pilpres kapan akan deklarasi? Sabar. Belum. Kapan tuh Pak? Rencananya kapan? Kapan tuh Mas? Kira-kira Mas? Minggu depan bisa Mas? Ditentukan. Ya, insya Allah. Dari ketiga ini yang paling cenderung kemana Mas Kaisang? Dari tiga capres yang sudah ada, sinyalemennya kemana yang paling kuat? Pak Anies atau siapa? Ke merah ya? Tanya Pak Dasko. Ke merah berarti ke merah ya? Mas Kaisang ke merah berarti kalau merah-merah. Ke merah berarti dukungannya. Merah apa bunganya? Mas ini kan ada 300 berapa tadi? 399. Ya, tuh. Biar jawab sendiri aja tuh jawabannya Pak. Setelah dimandatkannya Kang Kaisang menjadi ketua umum PSI, tentunya itu membawa nilai-nilai yang sangat positif tentunya bagi generasi muda, sehingga kesadaran politik milenial sampai saat ini cukup lumayan meningkat. Alhamdulillah. Nanti salah satu ketua DPD baru kita ya kabupaten. Mas, sekarang itu ada artinya. Mau
keluar. Nah nih, Jadi ini totalnya 15. enggak nih tadi kan ada beberapa dikasih. Nah, tapi yang dari teman-teman itu 15. Itu sesuai nomor urutan PSI. Jadi simbol dukungan ke capres kan Mas? Warna merah. Enggak usah disambung-sambung Dari tokonya gini Mas. Iya, karena nanti kalau kita orange salah, kita warna putih salah. Ada lagi Mas. Ya, salah satunya yang concern tentang lingkungan di mana dia sudah berencana ada beberapa hal yang kita bisa lakukan supaya contohnya aja polusi di Jakarta itu bisa menurun. Tapi perumusannya gimana itu yang harus kita masih kita harus rumuskan secara mengkomunikasikannya gimana itu masih kita rumuskan supaya balik lagi bahasa kita kan harus supaya gampang dipahami. Oke, program podcast yang full jokes itu kira-kira bakal dilanjut? Masih 19 aku masih. Oh, masih. Oke.